Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga ya. Jadi hari ini saya mau ketemu dengan teman lama saya, senior saya, seseorang yang boleh dibilang salah satu builder ya, modifikator terbaik di Indonesia, apalagi kalau kita ngomongin kendaraan off-road. Udah sekitar 15 tahun nggak ketemu, akhirnya hari ini bisa silaturahmi lagi. Di mana kita sedang berada di Prorock Engineering Solo. Wah, selamat Halo, siang Om Mas. Widodo. Wah, akhirnya bisa jumpa lagi kita. Yes. Udah lama nggak ketemu Wah, ya? lama Mas sebelum COVID ya. Iya, makanya nih. Sampai udah banyak juga yang pada nanya ini kapan nih saya mampir ke Nah, sini. iya betul. Sambil juga ngeliat nih hasil-hasil karyanya Om Wid di sini. Sorry loh, baru sekarang akhirnya nggak nih apa-apa, Mas. mampir. Yang penting udah mampir ya. Iya, siap. Welcome to my playground, Mas. Thank you. Wah, asik banget. Ini teman-teman, dari saya pas masuk ke depan jalan kaki menuju ke sini ya udah jauh. Perjalanannya udah panjang jalan kaki. Saking luasnya, luar biasa di sini. Dan sekarang nih lagi ada project baru ya? Project baru, Mas. Ada project baru. Ya, masih ada hubungan dengan mobil, tapi bukan mobil, Mas. Oke. Nanti kita lihat ya. Kita lihat New project. penasaran juga nih. Oke. Ini sekarang kita lagi ada Mari. di depan store-nya Prorock Engineering. Mungkin kita coba lihat ke dalam dulu ya di sini ya. Karena di sini aja ya, dari mulai pintu masuk udah kelihatan ada beberapa mobil luar biasa yang menarik. Yang kayaknya kalau nggak kita coba lihat lebih detailnya kayaknya nanti bikin penasaran tidur. Oke, kita cek ya. Wah, baru masuk ke dalam. Langsung ada display mobil yang luar biasa unik nih. Ini basicnya apa nih Om? Basicnya, kalau firewall ya kita mau body ini gas. Ini, Mas. Gas. Yes. Berarti firewall, Firewall, grill. grill. Oh, ini depan. Ya, grill ini Ha-ha. bagian bawah. Udah itu aja, Mas. Itu gas. Gas. Sisanya bikin. udah full custom di sini. Full custom. Konsepnya kalau kayak gini tuh apa sih Om? Namanya saya sambil belajar nih. Ini kan channelnya khusus 4x4, jadi nggak 4x4, Mas. Oh, nggak apa-apa, nggak pakai 4. Tapi kurang lebih barang-barangnya banyak dipakai 4x4. off-road. Iya. Jadi ini istilahnya red rod. Red Jadi hot rod yang finishingnya memang karaten dan ya patina asli gitu ya, Mas ya. Oke. Ada dua purpose saya bikin mobil ini. Yang pertama, sering saya mimpi kalau malam-malam, Mas, nganggur gitu sebelum tidur. Kalau dengan mesin 1000 HP ngehajar Gadan Avanza itu bisa tahan berapa detik gitu ya. Jadi kebetulan ada mesin ini, terus ada bodi ini. Oke. Nah, tadinya kalau kita ngambil Avanza ditancepin mesin ini kan ya susah ya, Mas ya. Dan jadinya ya Avanza dengan mesin besar. Ya. Saya pengen nunjukin sekalian kalau Indonesia itu bisa bikin dengan simple tools mobil seperti ini yang nggak ditutup-tutupin dempul seperti mobil-mobil yang kita lihat di Amerika. Oke. Itu loh, Mas. Jadi betul-betul craftsmanship by hand itu, handmade-nya itu is like this. Ya. Bener-bener naked to see gitu loh, Mas. Bukan ditutup-tutupin macam-macam. Semua telanjang apa adanya, jadi hasil dari fabrikasinya semuanya bisa kelihatan jelas ya. Nggak dikasih make up gitu. Betul. Ya. Oke. Nah, soalnya banyak tamu-tamu dari luar negeri, Amerika, Australia itu datang tuh pikirnya Indonesia tuh apa sih, pinter main dempul apa-apa. No. Ya. Kita tuh lebih jago bikin by hand daripada you guys. Nggak kalah kita ya. Nggak kalah. Tapi mereka terkadang perlu untuk ngelihat langsung dulu Betul, nih, betul. kayak gini, baru Iya. sadar kalau oh iya Yes, ternyata ya. Boleh juga ya kita ya. Ini berarti konsepnya retro. Ini kurang lebih proses ngebangunnya berapa lama nih Om? Sampai udah benar-benar Kita jadi- bikin ini tuh sebenarnya nggak ada, waktu itu nggak ada deadline ya. Awalnya nggak ada deadline. Saya project iseng gitu aja karena awal-awal bikin YouTube, Mas. oke. Prorock kan dari dulu saya nggak pernah mau nonjol di depan screen gitu Ya. ya, Mas. Selalu in the background aja.
Tapi dengan new project yang nanti kita lihat, Heeh. ya mau nggak mau kan harus ada muka gitu loh, Mas. Harus nongol ke depan layar nih. Iya. Jadi ya wis lah kita coba bikin satu mobil untuk konten Heeh. dan biar nggak iseng lagi kalau nggak ada Avanza diajar 1000 HP Hmm. itu seperti apa ya akhirnya ini jadi Mas. Nah kebetulan waktu Iya. itu kita udah mulai start proses ya nggak begitu lama. Heeh. Waktu itu jalan 1,5 bulan udah hampir selesai. Oh, oke. Terus sama IMX, Mas kita mau ada event di Semarang, Hmm. ikut yuk. Lah aku nggak punya mobil apa-apa Mas gitu loh, Mas Andre itu. Oke. Udahlah yang Mas lagi bangun itu di YouTube, itu. Wah, ya udah kebutin akhirnya bisa. Mas. Jadi plus minus 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan santai. Ya. Cepet banget sih itu hitungannya. Nah kita biasanya kan bikin frame Heeh. pipa, neko. Yang ini kan kita bikin dari hollow. Hollow, Oke. jadi ya lebih gampang Mas. Lebih cepet ya. Nggak perlu bending-bending macam-macam. Dan tadinya salah satu placement radiator itu kan seharusnya di depan. Ya. Kayaknya di depan ini kok kurang manis gitu loh Mas. Dan harus tinggi. Nutupin juga Iya, nutupin tampilan mesinnya ya. estetikanya hilang gitu loh. Nah pengalaman dari bikin mobil tubular, Ya. radiator kan di belakang. Ya. Ya wes pindah belakang, terus sasis ini dipakai untuk jalur coolant juga Mas. Oh. Nah, ini kan oke. coolant-nya masuk ke sasis ini Mas. Oh, jadi di balik hollow-nya ini ya. Ya, di Oh. dalam. Jadi nggak ada pipa tambahan lagi. Jadi benar-benar lewat dalam sasis. Sasis. Oke. Depan jadi clear gini ya. Clear. Radiator di belakang nggak perlu terlalu besar karena volume coolant-nya kan jadi banyak Jadi banget banyak Mas, ya. di sasis ini. Oh. Jadi Iya kalau sih. mau bikin kopi tinggal buka seret gitu. Langsung. Tapi air panasnya berwarna tuh yang ada. Udah kopi susu. Iya. Nggak, harus pakai coolant, harus Oke. pakai coolant. Nah, ngomong-ngomong buat mesinnya ini berarti mesinnya pakai apa nih, Om? Ini sudah satu unit custom order dari Amerika, Oke. 540 cubic inch atau kurang lebih 10.000 cc. Wah, Ya. hampir 10.000. Nah, lucunya Amerika itu kalau kita pesen mesin gitu ya, Oke. kita tanya mau buat apa, bla bla bla, dan berapa HP. Saya mintanya waktu itu sekitar ya 650 HP. Oke. Dibikinin, dyno sheet-nya keluar 1000 HP. Wah. Dengan harga yang sama. Jadi Oh, ya, dengan harga yang sama. Gitu. Dia bilang, aku kemarin bisa tuning sedikit, bedainnya keluar 1000 HP. Berarti hampir 10.000 cc, 1000 HP, dan ini penggeraknya belakang ya? Om, Belakang ya? aja. Belakang ya? Depan ini benar-benar pure, nggak ada as ya? Betul. Oke. Dia pakai leaf spring 1 biji Mm-mm. yang mounted kiri kanan. Mm-mm. Ya ini style Ford tahun 30-an gitu Mas. Oke. Ini baru kita bisa pesen dari Amerika. Kita kan distributornya TCI. Mm-mm. Ya, untuk suspensi seperti ini. Jadi kita nggak hanya jual spare part 4x4. Untuk off-road Hot rod, aja? hot rod ada juga. Hot rod juga ada. Gitu. Wah, asik sih bagian kaki depannya juga menarik nih. Ini modelnya paralel link gitu ya, Iya. yang gini ya. Dan ini dia emang udah finishnya Sudah dari seperti ini. sananya udah Chrome. Ya. chrome ya. Dan chrome-nya cukup bagus, nggak seperti chrome ya sini kan nggak lama jadi karat gitu ya. Wah, asik banget. Silo nih ngeliat kaki-kakinya nih full chrome. Kontras dengan karatnya. Kita geser dikit ya, Om ya. Ya. Interior, ya lantai kita bikin dari nol karena waktu ini bodi sisa kanibalan project ayah saya, ya Oke. gas, dan Mm-mm. bodi yang paling jelek. Lantainya hancur, jadi kita lantai bikin dari nol. Lantai bikin. Kursi kita juga bikin dari aluminium. Oke. Simple aja. Dan ini convertible Mas, ya bisa dilepas atasnya. Oh, bisa dilepas ya. Hardtopnya bisa dilepas. Tapi setupnya ini emang bolong ya, Bolong. atasnya ya. Karena ini bukan mobil untuk dipakai harian. Ini Jadi, memang khusus untuk show car. show aja ya. Jadi nggak boleh keluarnya pas hujan nih, kasihan nanti orangnya. Pilek katanya sakit. Jadi dari mesin tadi, terus ke gearbox-nya nih Gearbox pakai pakai TH400. TH400. Ya, dari TCI.
langsung couple yang kita bikin custom ke gardan. Nah, gardannya ini kebetulan saya pakai gardan Pajero Sport. Pajero Sport. Pajero Sport. Jadi teman-teman dari semua parts yang ada di sini yang tadi kita mikirnya ini kan udah wah Amerika nih kan 10.000 cc transmisi Amerika. Iya. Gardannya justru Pajero Sport ya. Pajero Sport. Karena aku lihat Pajero Sport ini kuat Mas, gardan belakangnya gede dan lebarnya juga pas untuk mobil ini. Ya waktu saya bikin mobil ini kan ya itu loh, karena iseng kalau gardan Avanza itu diajar gimana. Waktu kesana cari gardan Avanza, wah sekalian ya ini ada gardan Panther, gardan Innova, gardan El Sape, tak beli semua. Buat dicobain semua. Cobain satu-satu. Sampai akhirnya gardan. Iya, ya kalau yang rencana untuk harian sih ya pakai yang ini. Wah, ini kalau dipikir-pikir kan Pajero Sport kan tenaganya kan jauh lebih kecil ya dibandingkan ini kan. Ukuran bannya juga jauh lebih kecil. Betul. Nggak ada penyesuaian buat as rodanya atau bagian lain. Satu aftermarket belum ada ya untuk ini. Dan saya pengen lihat dia jebol jadi yang. Jadi emang sengaja juga sengaja, ya, sambil riset ya. Ya. Sambil riset. Ya. Wah, luar biasa. Coba saya mau duduk sini ya Om ya. Sebelah sana dong, penasaran. Oh iya. Penasaran, pengen nyobain buat duduk di red road-nya ini nih. Wah. Oh, pas sih duduknya nih, enak nih. Ergonomik harus dapat juga. Masih tetap dapat, nggak mentok kakinya. Transisinya juga enak. Ini dia model remnya tuh berarti gimana ya? Pakai booster di bawah. Style pickup zaman era-era Amerika, Mas. Tapi dia satu unit baru. Jadi kalau pengen bikin mobil yang nggak suka kelihatan ada booster di situ, taruh di bawah. Di bawah. Jadi di bawah lantai. Oke. Wah, asik banget nih. Pengalaman baru nih. Wah. Ini jadi sekarang posisinya di dalam toko aja nih ya? Dalam toko aja. Buat display dalam ya. Kita tunggu tanggal mainnya keluar nanti. Om, kita coba lihat mobil TAF yang sebelah ya. Ya, ini TAF-nya ini Mas, ada ceritanya juga. Waktu pas sebelum COVID, 2019 Januari, ada satu tim dari Discovery Channel USA, Dot Everyday, si Fred dan si Dave, datang ke sini, minta bikin project collab gitu Mas ya. Nah dia pilih mobil yang di Amerika nggak ada. Nah, jadi saya sebelum mereka datang, saya kasih beberapa pilihan, ini. Akhirnya pilih TAF Kebu, gitu, karena di Amerika nggak ada. Konsepnya juga sama, mereka datang sini, kita ngobrol-ngobrol, dia tanya mau dibikin apa gitu. Nah, tanya waktunya ada berapa hari? 4 days, 4 hari gitu. 4 hari, terus hari keempatnya termasuk ngerjain mobil atau harus ngetes mobil? Ngetes mobil. Oh, jadi 3 hari. Berarti 3 hari ya? Hari keempatnya ngetes soalnya. Iya. Terus saya sounding ke mereka, saya punya konsep, kita potong, jadiin pickup, ganti gardan, extend sasisnya, pasang locker, gearing, ban 39, bla bla. Dia cuma bengong, impossible. Dengan 3 hari, dia nggak percaya ya? Nggak percaya. Dengan 3 hari tuh bisa kelar ya? Terus akhirnya saya sama tim Prorock, Mas, saya mau gini. Hari pertama ini, bisa nggak? Bisa. Udah, gas, Mas. Gas. Jadi, it was bener-bener fun banget sih. Lihat di sini mobil datang itu langsung atas bawah motong berbarengan. Bawah bongkarin gitu. Asik. Akhirnya selesai. Selesai hari keempatnya dites untuk off-road. On time jadi ya, aman ya. Jadi memang bannya clearance-nya walaupun sudah saya high clearance masih mentok sini sana. Jadi ya setelah mereka pulang saya clear coat aja. Jadi memang ceritanya seperti ini. Jadi kalau lihat di Motor Trend Channel ya seperti ini. Seperti gitu. Ini ya. Ini justru jadi ceritanya ya, kenang-kenangannya ya. Kenang-kenangan. Tapi ngomong-ngomong kan kurang lebih nih udah 2 kali ya
ada pihak dari luar gitu ya, Ya. yang kolaborasi untuk ngebangun mobil gitu Ya. di sini. Mereka melihatnya sebelum dan sesudah proyeknya itu beda nggak sih pandangannya ke builder Indonesia, Om? Ya, kalau yang dari Amerika, mereka builder juga ya. Setelah datang ke sini ya kaget juga skala Indonesianya tuh, Indonesia tuh nggak main-main juga gitu ya. Kalau kebetulan yang dari Australia, view mereka ke Indonesia tuh lebih, kita di sini, Indonesia tuh di sini. Gitu loh, Mas. Maka itu waktu mereka minta kerjasama, bikin collab, bikin project, ya saya yain aja, oke. Gitu loh. Dari airport ke sini aja, kan nggak kelihatan mobil 4x4, Mas. Mereka tanya, emangnya di sini ada 4x4, ada off-road? Karena begitu sampai di Solo, mereka lihat di jalan tuh mobilnya lebih mobil yang non off-road gitu ya. Betul, ya. Setelah mereka landed di Pro Rock, ya nggak bisa ngomong lagi. Kaget. Kaget lah. Jadi kenapa saya yain, yaitu karena saya pengen nunjukin ke viewer internasional, Indonesia itu is something special. Dan goal saya akhirnya tercapai saya. Orang Australia semua sekarang tahu Indonesia itu nggak main. Iya. Terkadang memang butuh untuk mereka melihat langsung dulu ke sini ini ya, baru kayak wah ternyata Indonesia juga bisa ya juga. Skena modifikasinya apa tuh oke banget gitu ya. Ya memang mereka bisa sih kerja pakai sandal jepit, tapi sandal jepit untuk megangin plat sambil ngenteng itu mereka nggak bisa. Oh, orang kita yang bisa. Iya. Belum lagi kalau di Indonesia ini kita kan paling jago buat istilahnya ngakalin sesuatu, bikin ini jadi bisa apa tuh? Ya, betul. Kreativitas kita luar biasa gitu ya. Itu bule nggak ada yang bisa gitu. Bule adanya buang, telepon, besok datang lagi. Nanti gitu. yang baru, yang apa? Nah, itu bule Australia belajar di sini banyak. Yang Amerika juga, dia bilang, dari sini saya belajar sekarang, saya nggak buang apa-apa. Nah, mereka bisa lihat kan waktu kita bikin adaptor transfer case apa, saya pakai pinion yang lama, kan langsung ke yoke-nya kan langsung tes gitu ya, Mas. Ya tinggal potong, kita rubah gitu. Dia bilang, wah, it's a good idea gitu. Jadi justru mereka banyak belajar dari kita daripada kita banyak belajar dari mereka. Tapi saya juga dulu belajarnya dari orang-orang Amerika. Dari sana juga. Ya, saling tetap ada ilmu yang masing-masing lebih unggul lah gitu ya. Jadi tapi saling belajar. Ya, kita harus belajar jangan underestimate orang dan negara gitu loh, Mas. Ya, itu yang penting dan ajaran yang saya bawa sampai sekarang. Never underestimate anybody. Ya. Menarik tuh, cerita yang menarik tuh. Oke. Nah, ini Mas yang tadi saya cerita. This is what I'm making now. Ini sebetulnya konsepnya tetap ada hubungan dengan mobil. Dan kenapa saya bikin ini? Saya bikin ini tuh untuk biar anak-anak muda sekarang itu tuh buang HP-nya and learn something gitu loh, Mas. Jadi nggak full mereka di depan gadgetnya terus, tapi bisa ngasih sesuatu yang sifatnya edukatif ya. Betul. Buat generasi-generasi berikutnya. Ya. Wah, namanya The Making Cars Experience. Ini ya? Ya. Making Cars. Oh, bentukannya seperti museum. Ada wahana rock rolling, ada kuliner khas Solo, ada macam-macam. Jadi the museum ini just one part of it. Jadi nggak sekedar museum aja, tapi di sini nanti orang kalau mau coba experience sesuatu yang lainnya juga bisa ya. Betul, sini Mas. ya. Soalnya saya nama museum ini kayak konotasinya kuno gitu, Mas. Ini bukan kuno. Kayaknya old school banget gitu ya. This is not old school. Oke. Sementara kalau Making Car sendiri dapat namanya dari mana nih, Om Wid? Dulu mau cari nama itu agak susah. Nama yang sebetulnya pengennya pakai bahasa Indonesia, Mas. Tapi bahasa Indonesia, target market saya nggak hanya orang Indonesia. Jadi memang ya internasional gitu, Mas. Karena saya lihat di follower Instagram saya, Indonesia itu nggak sampai 50%, Mas. Jadi saya juga gitu. Jadi target marketnya udah sekalian lah internasional. Biar Indonesia itu punya sesuatu yang di lain tempat nggak ada.
Wah, Gitu, Mas. menarik sih. Gitu. Jadi Dan- sengaja ini marketnya nggak cuma untuk orang Indonesia, tapi harapannya orang dari Ya, luar juga bisa dari ngeliat luar. kan. Betul, betul. Di Indonesia ada tempat seperti ini nih, Iya. yang sebelumnya mungkin kayaknya sih belum pernah ada ya. Kayaknya belum. Kayaknya belum ya. Tadi sebelum kita shoot ini sempat juga udah ngelihat sekilas Sedikit, dulu ya iya. teaser. Iya. Itu benar-benar luar biasa sih, konsep yang unik, belum pernah ada. Apalagi dengar dari Om Wid bilang kalau tempat ini tujuannya ini bukan untuk sekedar ini ya, pamer barang pribadi Enggak, gitu ya. bukan. Lebih dari itu ya. Ya. Nah itu salah satu yang sebenarnya idenya udah lama, Mas. Ya. Cuman saya sama papa saya selalu beda wavelength. Papa itu pikirnya kalau mulai ngeluarin koleksi pribadi itu kayak pamer gitu loh. Saya bilang sama papa, kalau saya tujuannya mau pamer dari dulu, Instagram saya isinya kan mobil pribadi saya gitu loh, Mas. Tapi kan saya enggak gitu loh. Instagram saya 99% itu mobil punya klien. Customer ya, mobil customer ya. Aku ini Mas dipanggil gila nanti. Ya dong, enggak. Tapi you have to be a bit crazy to do something special. Kalau menurutku gitu, Mas. Kalau kita pikirannya cuman yang lurus-lurus saja sih nggak bakal jadi seperti ini, Mas. Gitu kan. Nggak bakal beda ya dengan Iya, yang lain ya. Betul, betul, Mas. Wah. Jadi making cars ini, kenapa making cars? Karena memang kita ini bikin mobil di sini, Mas. Jadi Bikin nanti yang datang ke sini bisa lihat, oh cara bikin mobil itu seperti apa, cara restorasi itu seperti apa. Jadi making cars fun. Gitu. Making cars fun. Iya. Ya. Jadi it's learning tapi fun, hands on. Ayo kita Oke, lihat. siap. Wah, nggak sabaran nih buat lihat. Sekarang baru nih ngelihat secara lengkapnya nih. Ini 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 pintu, ada pintu- kuno nih, Mas. Ini kebetulan ada koleksi keluarga kita. Jadi kita tuh pemulung, Mas. wah, Mobil, itu cuma kayu, bahasa spare part. ininya ya. Jadi, kolektor. Ini lama di gudang nggak dipakai. Nah kebetulan saya perlu pintu di sini. Ya daripada kita bikin baru dari besi, kan semua Ya. besi semua nanti Mas. Ya. Nanti lihat ini kurang warm ya. Jadi saya cari pintu yang umurnya udah ratusan tahun ini, Mas. Saya bikin frame custom yang Oh. swingnya nanti kalau kita dari belakang kelihatan hinge-nya itu ada di kontainer, Mas. Oh, Ini jadi pakai ini nempel ke iya, kontainer. ke kontainer. Pakai IWF 200. Saya kasih frame lagi dari kayu Amara atau ebony untuk frame ini. Jadi ini pintunya nanti bisa swing, Oke. tapi kalau untuk day to day dia tertutup karena masuknya dari sini, bukan dari sini. Ini kan ada Oh. special event gitu baru masuk sini. Baru masuk Dan sini. ini masih operasional seperti pintu normalnya biasa. masih Iya, ini ya. gitu. Ini pintu gebyok ya kayak gini ya? Atau bukan Mas. ya? Ini pintu dari mungkin apa ya, tempat apa yang ini memang ini style dari Chinese building gitu, Mas. Dapatnya ya hanya pintu. Dulu kusen-kusennya udah nggak ada, jadi saya Ya. bikinkan kusen lagi dari frame Amara ini. Oke. Kayu Amara. Gitu. Dari depannya udah ada kombinasi etniknya udah terasa kental nih. Dulu ini tulisannya nggak kelihatan, Mas. Mulai saya bersihin tuh tak bersihin loh. Baru nongol. Tulisannya iya baru nongol. Oh. Ya artinya menurut saya nggak bisa baca sih. Saya wong Jawa, Mas. Wong Jawa ya. Jadi saya tanya teman, oh itu artinya bagus kok gitu ya. Kayaknya nggak mungkin orang bikin pintu gini tulisannya jelek. Iya, kayaknya nggak mungkin. Ayo kita Oke. masuk.